Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan li ahli jannah wa tahiyatan min qalbin amiqin bi hubbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin summa amma ba'du. Wa nas'alullaha ta'ala ayarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal wa ayyamunna alaina bi ilmin nafi' wal amali shalih wa ayyufattihana fid din wa ayyaftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa ifada wa istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnah hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala ala al-khairi ibtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika nawaina sunnatul iktikaf lillahi ta'ala fi hadza al-masjid al-abrar fi Banjarnegara. Baik. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu banyaknya sehingga kita dapat bertatap muka lagi, bermujalasah, bermajelis di tempat yang semoga Allah berkahi ini dengan bersama-sama mengkaji kitab Khulasat Azim al-Ilmi yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdullah bin Ahmad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Lalu salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan berjunjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Insyaallah pada sore hari ini kita akan masuk pembahasan yang baru, simpul yang keenam ya. Nah, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyelesaikan simpul yang kelima yang membahas tentang suluku al-jaddah al-mawsila ilaihi, meniti jalan untuk kita sampai ke tempat tujuan. Sekarang kita masuk simpul yang selanjutnya, simpul yang 6, nomor 6. Faqala al-musannif hafizahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumina wa ulumi masyayikhina fi dharaini Allahumma amin. Al-ma'qidu as-sadis, simpul yang ke-6 membahas tentang ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhimmi. Ini simpul yang ke-6 ini membahas tentang perhatian kita atau perhatian seseorang terhadap fununihi. Funun itu maksudnya disiplin-disiplin ilmu, yang memperhatikan tentang disiplin-disiplin ilmu yang hendak kita ambil. Fil akhdi itu maksudnya diambil ilmunya, mengambil ilmu atau mempelajarinya. Dan juga wa taqdimul ahammi fal muhimmi maksudnya mendahulukan mana yang lebih penting, artinya memprioritaskan yang paling penting. Nah, ini maksud dari simpul yang ke-6. Kita memperhatikan dengan seksama disiplin ilmu apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita pelajari, lalu dari sekian banyak disiplin ilmu itu mana yang kita lebih dahulukan. Karena kan semua ilmu itu muhim ya. Misalnya kalau ilmu santet, iyalah mungkin ya. Ilmu santet, ilmu perdukunan, iyalah. Khairu muhim, bal layanfa, bal yadur gitu ya. Tapi kalau ilmu-ilmu syariah itu kan cabang-cabangnya muhim semua ya, muhim. Tapi dari muhim itu kan ada yang aham. Aham itu yang paling penting. Nah, maka yang paling penting inilah yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Nanti akan dijelaskan oleh al-musannif ilmu yang seperti apa yang kita kedepankan itu. Qala al-musannif hafizahullahu taala wa qala Ibnu Jauzi rahimahullahu taala fi saydil khatir. Jadi telah berkata Ibnu Jauzi berkata dalam kitabnya yang namanya Sayyidul Khatir. Di Sayyidul Khatir ini isinya kitab yang berisi dari buah pikiran beliau. Buah pikiran beliau, lalu kitab itu dijadikan dalam bentuk tulisan. Gitu ya. Jadi beliau misalnya hari ini mau kemana, apa pikiran yang beliau dapatkan, nah, beliau tulis. Jadi nanti setelah itu tulisnya itu semakin banyak, akhirnya jadilah sebuah kitab. Itulah ulama tuh begitu sangat memperhatikan waktunya. Makanya namanya Sayyidul Khatir. Khatir itu kan yang sesuatu yang sesuatu yang terbesit di dalam pikiran kita. Itu namanya Khatir. Kalau Sayyid itu kan mengikat sesuatu yang terbesit di dalam pikiran kita. Gitu. Mungkin kalau antum punya sering menulis ya, kadang tulisannya di
dicetak atau di-upload di Facebook atau di-upload di WA atau upload di Telegram dan segala macamnya. Kadang tulisan itu kan banyak tuh. Nah, tulisan banyak itu bisa lah antum jadikan buku. Antum jangan remehkan tuh tulisan-tulisan antum yang bersemerak di media sosial itu. Itu bisa jadikan buku. Salah satunya Syekh Turaifi itu ada. Ana lupa apa nama kitabnya. Nanti ana share nanti. Atau ana sebutkan nanti. Itu apa namanya? Beliau menulis sebuah tulisan gitu ya, bersemerak di Twitternya, di Instagramnya, di Telegramnya, itu dikumpulkan akhirnya jadi sebuah buku. Syekh Tarifi, Fakallahu asrahu. Begitu juga dengan beliau Ibnu Jauzi. Maka kalau kita punya kebiasaan seperti itu tuh ya jangan diremehkan tuh. Kalau jadi gini, Anda pernah dapat petuah dari salah seorang ustadz tuh. Kadang kan kita sering bertanya tuh ustadz bagaimana caranya kita untuk aktif dalam menulis. Kadang kita itu punya maklumatnya, untuk menuliskannya kadang kan susah ya. Salah satunya itu gini, ya salah satunya kita harus memulainya, tidak mungkin tidak. Ya, ibda munzulan, apa namanya, mulai dari sekarang. Kalau tak dimulai dari sekarang ya tak akan bisa menulis. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kita ini sering baca setiap harinya. Apa aja itu ilmu yang kita baca, entah ilmu fikih, entah ilmu bahasa atau sekarang ini khalasoh ini. Itu kan yang kita baca itu setidaknya ada faedahnya kan? Betul nggak? Ada faedah yang kita dapati. Faedah yang kita dapati itu kita salin, kita pindahkan. Walaupun perkataannya itu sesuai dengan apa yang disebut oleh penulis kitab, tidak jadi masalah. Ya, kita bilang aja waqala Syekh Utsaimin dalam kitabnya Khulasat Ta'zim, waqala Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim. Itu yang sering kita dapatin kan dalam kitab itu, tinggal dipindahkan. Nanti antum dapati coba lihat setahun nanti tulisan antum itu udah bersemerak tuh. Anda kan pernah ceritakan ke antum di channel Telegram Ana tuh, tulisan tuh udah bersemerak tuh, Anda cari mana yang bagus. Akhirnya yang bagus tuh bisa dijadikan sebagai teks khutbah Jumat. Hanya dari tulisan Telegram tuh. Atau ada tulisan yang bagus yang Anda jadikan sebagai kultum 7 menit. Atau mungkin ada yang agak sedikit panjang bisa Anda jadikan sebagai bahan untuk mengisi kajian umum. Tablik akbar. Hanya dengan modal tulisan-tulisan yang seperti itu. Mungkin barangkali ada anak ngambil ini kopas apa segala macam ini tetap dinisbatkan ya ke empunya ya. Akhirnya bisa dikumpul-kumpulkan. Gunakan tuh waktu kita tuh untuk bermanfaat gitu ya. Maqala Ibnu Jauzi rahimahullahu taala fi kitabihi Al-Musamma bi Sayyidul Khatir dalam bab yang beliau kasih judul Jam'ul Ulumi Mamduhun. Jam'uh itu maksudnya mengumpulkan berbagai macam bentuk ilmu. Artinya mengumpulkan di sini menguasai berbagai macam bentuk ilmu itu adalah mamduh, adalah sesuatu yang sangat terpuji dan sesuatu yang sangat istimewa. Apa yang beliau katakan dalam bab itu? Salah satunya beliau mengatakan min kulli fannin khut wala tajhal bihi fal hurru muttali'un alal asrari. Artinya min kulli fannin, dari setiap disiplin ilmu yang ada. Khut itu artinya udurus atau ta'allam, pelajarilah atau mungkin ihfad, hafalkanlah atau atqin, mutkinkanlah. Jadi dari sekian banyak disiplin ilmu itu ambillah, pelajarilah, pahamilah, hafalkanlah, mutkinkanlah, wala tajhal bihi, dan janganlah engkau jahil ya dari disiplin ilmu tadi, atau janganlah engkau itu jahil sama sekali. Fal hurru muttali'un alal asrari. Al hurru itu maksudnya adalah orang yang merdeka. Jadi orang yang merdeka itu berhak mengetahui, mutalihun, mengetahui alal asrari, mengetahui hal-hal yang rahasia. Hal-hal yang rahasia dalam apa maksudnya? Alal asrari fi kasratil ilmi gitu. Hal-hal yang rahasia dalam setiap bidang-bidang ilmu. Itu orang merdeka ya. Bahkan disebutkan dalam syarahnya itu beliau mengatakan al-hurru itu termasuk orang yang asyakhsu najih, orang yang sukses. Orang merdeka itu orang yang sukses, yang adalah orang yang berhak untuk apa? Untuk mengetahui al-asrari, perkara-perkara rahasia atau perkara tersirat dari segala macam bentuk setiap bidang ilmu yang ada. Faqala
Wa yaqulu Syekhu Syuyukhina Muhammad Ibnu Mani' rahimahullahu taala fi irsyadit tulab, dan telah berkata gurunya guru kami. Beliau punya guru, Syekh Utsaimin punya guru, gurunya itu punya guru namanya Muhammad bin Mani'. Dalam kitabnya yang beliau kasih judul Irsyadut Tulab, beliau mengatakan seperti ini. Wala yanbaghi lil fadili ayatruka ilman minal ulumin nafi'ah, dan tidak seyogyanya bagi orang yang memiliki keutamaan dan orang yang memiliki kekuatan untuk apa? Ayatruka ilman minal ulumin nafi'ah, untuk meninggalkan ilmu-ilmu yang memberikan kemanfaatan. Yang dimana ilmu yang bermanfaat itu ialah allati tu'inu ala fahmil kitabi wa sunnati. Yang dimana ilmu yang bermanfaat itu akan membantunya dalam memahami Quran sama sunnah, atau bahasa lainnya sebagai alat bantu dia untuk memahami Quran sama sunnah. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'allumihi, dan itu pun dengan catatan kalau seandainya dia memiliki atau dia mengetahui di dalam dirinya itu memiliki kuatan, memiliki kuah itu kemampuan, ya. Di dalam dirinya itu memiliki kemampuan atau kekuatan ala ta'allumihi, atas mempelajarinya. Di dalam syarahnya itu Syekh Utsaimin mengatakan untuk membangun kemampuan atau potensi di dalam diri seorang murid itu tergantung bagaimana motivasi seorang guru. Karena seperti ini, karena yang namanya seorang murid itu kan dia belum mengetahui, apalagi dari awal-awal belajar itu kan dia belum bisa mengetahui, atau dia masih belum bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Nanti apakah dia condongnya ke ilmu ini atau bagaimanakah dia masih belum bisa digali potensinya, dan itu harus ada di bimbingan dari seorang guru. Seorang guru inilah nanti akan memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan tasjih, memberikan irsyad kepada murid tadi, agar apa? Agar potensi yang terpendam di dalam diri seorang thalib itu ya dapat dikembangkan. Faqala wala yasuqu lahu ayyu'iba al-ilma alladhi yajhaluhu wa yusriya bi'alimihi. Nah, ini kalau seandainya dia tidak atau dia jahil atau dia tidak mengetahui disiplin ilmu itu, maka wala yasuqu lahu. Yasuqu lahu itu maksudnya jangan mencela. Jangan mencela, jangan jangan menghardi atau jangan meremehkan. Ayyu'iba al-ilma, jangan mencela ilmu yang alladzi yajhaluhu, yang dia tidak ketahui, yang tidak dia ketahui, wa yusriya bi'alami, sudah dia mencela ilmu, dan juga jangan pula merendahkan orang yang punya ilmu, yaitu orang yang alim atau syekh atau guru yang mengetahui ilmu tersebut. Dia sudah tidak belajar lalu dia cela ilmu itu, plus pula dia mencela orang yang alim dalam bidang tersebut. Alasannya kenapa? Salah satunya fa inna hadza naqsun radhila. Naqsun itu artinya ya kurang, tak pantas lah ya. Radhila, dan itu adalah suatu keburukan. Dan kenapa demikian? Karena itu berkaitan tentang haknya seorang muallim atau haknya seorang alim gitu ya, yang harus dijaga kehormatannya. Ini malah dia hina, dia rendahkan. Maka hadza naqsun gitu. Radhila. Fal aqil yanbaghi lahu ay yatakallam bi ilmin aw yaskuta bi hilmin. Maka orang yang berakal atau orang yang diberikan akal oleh Allah itu seyogyanya bagi dia ay yatakallam bi ilmin. Dia berbicara itu dengan data atau dia berbicara itu dengan ilmu. Jadi apa yang keluar dari mulutnya itu ya harus ilmu yang keluar, bukan hanya qila wa qala saja, tapi memang ilmu yang keluar. Atau ayaskuta bihilmin, diamnya itu berdasarkan kebijaksanaannya. Makanya ada kalam bijak itu mengatakan al-kalam yumdahu bil ilmin wasukutu yumdahu bihilmin. Ada pepatah itu mengatakan seperti itu, atau ada perkataan bijak mengatakan, atau qaul hikmah itu mengatakan al-kalam yumdahu bi ilmin wasukutu yumdahu bihilmin.
Artinya apa? Suatu kalam itu dia dipuji karena ilmu yang keluar. Bukan hanya sekedar ngerocos tidak jelas, melawak atau menggibah atau merendahkan. Tapi yang namanya kalam itu sesuatu, kalau dia yang keluar itu ilmu, pasti dia akan diberikan pujian. Betul nggak? Menunjukkan eh, betapa berilmunya seseorang itu ketika dia berbicara. Berilmu enggak? Nah, itu biasanya pasti akan sering dipuji oleh orang. Gitu. Wasukutu yumdahu bihilmin. Dan diamnya seseorang itu dia akan dipuji dilihat dari hilmin itu artinya ya wibawanya atau kebijaksanaannya. Wa illa dakhala tahta qaulil qail. Kalau dia tidak seperti itu, maka dia akan masuk sebagaimana perkataan orang yang mengatakan atani anna sahlan zamma jahlan uluman laysa ya'rifuhunna sahlu uluman law qaraha ma qalaha walakinnar ridha bil jahli sahlu, yang artinya atani anna sahlan, sesungguhnya telah datang kepadaku suatu kabar bahwasanya Sahal di sini maksudnya nama orang. Sesungguhnya si Sahal ini dia sering zamma itu artinya aba. Zamma aba satu makna artinya sering mengejek atau sering mencela atau sering merendahkan ilmu. Jahlan uluman, dia sering mengejek ilmu yang dia tidak mengetahuinya. Laisa ya'rifuhunna laisa ya'rifuhunna sahlu, ya hanya dia mengejek ilmu tadi lantaran hanya karena dia tidak mengetahuinya. Laisa ya'rifuhunna sahlu uluman, itu tadi uluman, laisa ya'rifuhunna sahlu uluman sampai di situ hanya karena dia itu tidak mengetahui ilmu, nah maka dia mengejek ilmu itu. Tetapi kalau seandainya lau qaraha itu maksudnya kalau seandainya dia tahu saja itu gitu ya. Kalau dia tahu ilmu itu, bagaimana kemuliaan ilmu itu, bagaimana keagungan suatu ilmu itu, atau bagaimana dia bisa mengitkonkan, bagaimana dia bisa menguasai ilmu itu, lau qaraha maqalaha. Qalaha itu artinya ma'abghadaha. Ma'abghadaha itu tidak akan mungkin dia benci dengan ilmu itu. Kalau dia menguasai, kalau dia mengetahui bagaimana kemuliaan dari ilmu itu, qalaha, maka tidak akan mungkin dia akan menghardik, maka tidak akan mungkin dia benci dengan ilmu itu. Walakinnar ridha bil jahli sahlu, akan tetapi keridoannya akan tetapi keridoannya dengan kejahilannya itu, yaitu memang perkara yang sangat mudah sekali gitu lah. Atau sesuatu yang sangat gampang sekali. Walakinnar ridha bil jahli sahlu. Intaha kalamuhu. Wa qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'tibadi aslaini. Jadi untuk bisa bermanfaat ya, agar perhatian kita dengan disiplin-disiplin ilmu itu bisa bermanfaat, memberi kemanfaatan, itu dilihat dari dua aspek. Bi'timadi aslaini. Dilihat dari dua aspek atau berdasarkan dengan dua aspek. Apa aspek yang pertama? Yang pertama, takdimul ahammi fal muhim. Nah, tuan garis bawahi. Jadi kalau ditanya, bagaimana caranya agar bermanfaat kita untuk memberikan kemanfaatan dari disiplin-disiplin ilmu yang ada? Yang pertama, takdimul aham fal muhim. Yang kita prioritaskan itu ilmu yang sangat penting. Ilmu yang sangat urgent sekali. Itu yang kita prioritaskan. Bagaimana tolak ukur ilmu dikatakan urgent? Ini dia. Ilmu dikatakan urgent itu ialah ilmu mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allimu fit qiyami biwadhaifil ubudiyati lillahi ta'ala. Jadi kalau ditanya ilmu alham itu ilmu yang seperti apa Ustaz? Ini patokannya. Selama ilmu itu dibutuhkan oleh seorang muta'allim, yaftaqir itu artinya yahtaj. Sama, yaftaqir, yahtaj. Artinya apa? Selagi ilmu itu sangat dibutuhkan oleh orang tersebut, untuk apa? Agar dia dapat menegakkan kewajiban dia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu itulah yang harus dia prioritaskan. Atau kalau dalam bahasa ta'lim disebut dengan ilmu hal.
Masih ingat ya? Ilmu hal. Apa ilmu hal? Al ilmu alladzi yahtaju bihi al-an. Betul nggak? Itu artinya dalam taklim ta'alim. Ilmu yang sangat dibutuhkan oleh para santri, oleh orang-orang ketika itu al-an. Ilmu yang seperti apa yang dibutuhkan? Salat. Karena kan kita setiap harinya beribadah kepada Allah. Ibadahnya yang paling sering yang kita continue sehari semalam itu ya salat. Maka hukum mempelajari salat itu fardu ain. Begitu juga ilmu penopang dari salat. Kalau seandainya tidak ada ilmu itu, tidak ada itu membuat salat kita tidak sah. Contohnya seperti wudu. Karena wudu itu dapat menegakkan sahnya salat atau tidak, maka hukum mempelajari wudu itu juga fardu ain. Dan terkadang orang itu dia terkena junub, apalagi kita yang sudah balik ini, betul nggak? Perempuan haid, betul kan? Atau salah? Nah, gitu kan? Bahkan hukum mempelajari fikih junub itu fardu ain. Terkadang kita tidak mendapati air, maka sekarang posisinya kita bertayamum, maka hukum mempelajari fikih tayamum itu fardu ain. Begitu juga nanti munasabahnya kalau sebentar lagi Ramadan, kita butuh mengetahui mana rukun, mana pembatalnya, apa aja syarat-syaratnya. Jangan sampai nanti ada yang perkara-perkara yang membatalkan kita pangkah aja gitu ya. Kita sikat, kita gas saja, akhirnya puasa kita tidak sah. Maka hukum mempelajari fikih puasa itu fardu ain. Kita mau berdagang, mau jualan, mau bisnis, biar tidak jatuh ke dalam perkara riba, kita wajib mempelajari hukum fikih muamalah. Kita sudah sesak sekali nafas kita ini. Mau tak mau besok harus nikah. Mau tak mau ya belajar fikih nikah. Ustaz kami mau poligami, belajar fikih poligami. Bagaimana ta'adud, bagaimana masalah mabit, hak gilir malam sama istri-istri kita, harus dipelajari fardu ain. Itu yang ilmu hal itu seperti itu, ilmu yang dibutuhkan. Ya, itu intinya gitu. Jadi patokan dikatakan aham fal muhim itu ilmu yang dibutuhkan. Ilmu yang dimana seseorang itu yaftakir atau yahtaj ilaihi, yang dibutuhkan. Untuk apa? Agar dia dapat bisa menegakkan kewajiban-kewajiban dia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam usul ta'lim itu kan disebutkan ya kayak itu ya kayak sholat segala macamnya, lalu nanti ilmu masalah apa ahwalul qalbi gitu ya, atau tazkiyatun nafas, atau bahasa lainnya ilmu tasawuf, atau mau bahasa lain ilmu suluk. Kalau kadang ada orang itu yang dia hanya mempermasalahkan kata doang. Kalau disebut tasawuf pingsan dia. Tapi kalau disebut tazkiyah, diterima. Kadang ada orang tuh yang seperti sama aja intinya kan. Cuman karena beda casing doang ditolak gitu ya. Padahal isinya sama aja. Tasawuf itu ya tazkiyah. Tazkiyah itu ya tasawuf. Ahlak, suluk, tazkiyah, tasawuf. Satu intinya yang membahas masalah hati kan gitu intinya. Tapi kadang orang-orang tuh ada ini Ustadz ini membuka kajian tentang tasawuf, ditinggalkan. Tinggal diganti nama. Ustadz ini membuka kajian tentang tazkiyah, diterima. Kacau. Atau nanti ada juga ilmu yang fardu ain juga ya, termasuk ilmu ini ma'rifatullah ya. Kalau dalam bahasa talim disebutkan apa? Al-qasdu wa talab ya, kalau masih ingat antum. Al-qasdu wa talab. Qasdu wa talab. Talab ini berkaitan tentang uluhiyah. Kalau al-qasdu itu talab ya, meminta. Al-qasdu itu berkaitan tentang ubudiyah atau rububiyah gitu, atau asma wa sifat. Fardu ain hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsilu mukhtasaran fi kulli fan. Jadi patokan atau aspek yang kedua, memperhatikan disiplin ilmu yang kedua itu ialah di awal belajarnya itu, maksudnya itu ayyakuna qasdu fi awwali talabi, maksudnya di awal dia belajar itu tidak menyibukkan dengan ilmu-ilmu yang mungkin panjang pembahasannya atau mungkin kitab-kitab yang panjang, tapi dia menyibukkan dengan mukhtasar. Mukhtasar itu maksudnya ya matan itu. Matan yang sebagaimana yang kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya, kitab-kitab dasar atau ringkasan-ringkasan yang di dalamnya mencakup inti-inti atau pokok-pokok dalam setiap ilmu. Jadi itu yang dia fokuskan di awal dia belajar. Kayak fikih, mulai dulu Safinatun Najah. Jangan langsung mulai dengan kitab gitu ya.
Kadang ada orang tuh, dia gini, ada sebagian orang tuh, kamu jangan kalau belajar fikih Imam Syafi'i itu langsung dengan perkataan Imam Syafi'inya. Jangan ngikuti perkataan ulama-ulama yang intisab ke Imam Syafi'inya. Karena kadang ada ulama-ulama itu yang dia menyelisih Imam Syafi'i. Kalau kamu mau belajar fikih Imam Syafi'i, langsung belajar kitab katanya. Itu bukan bukan cuma satu jilid, bukan sekali. Ini tipis kitabnya ini. Itu kita coba antum lihat cetakan Ibnu Hazm, itu 10 jilid kalau nggak salah. 10 atau 11 jilid. Itu kamu suruh tuh anak orang-orang awal belajar disuruh baca kitab kitab apa tak muntah gitu ya. 11 jilid. Orang aja baca kitab yang tipis gini aja mabuk-mabukan kepala dia kan. Apalagi 11 jilid. Banyak lagi kadang fenomena yang ajib itu, termasuk ada perkataan bagus itu kalau bahasa Indonesianya artinya gini. Orang tak berilmu itu kalau dia mengucapkan sesuatu akan mengeluarkan perkataan yang apa gimana perkataannya itu? Sesuatu yang ajib lah intinya. Sesuatu yang sangat apa ya? Sangat mengherankan. Jadi kalau ada orang yang bukan ahlinya atau orang bodoh lah kalau bahasa kitanya mengeluarkan sesuatu statement itu biasanya akan menimbulkan sesuatu yang sangat ajib sekali. Sangat ajib sekali. Orang-orang yang tidak paham gitu ya. Jadi fi awali talabihi tahsilu mukhtasaran fi kulli fan. Ini yang sekarang kita rintis nih di sini gitu ya. Kayak di misalnya nahwu, jurumiyah. Nah, itu maksud nahwu, jurumiyah, sorof, matan bina, akidah, usul salasa, imla, ada qaidul imla, fiqih, safinatun najah, usul hadis, ada baiquniyah, tajwid, ada tufa atau jazari. Nah, itu yang dimaksudkan yang mukhtasar tuh yang seperti itu gitu loh. Fi awali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fanin ya, mutun-mutun yang ringkas dalam setiap disiplin-disiplin ilmu yang ada. Baru setelah itu hatta idza stakmala anwa al-ulumi an-nafi'ah, sampai kalau seandainya dia sudah sempurna, sudah mengetahui, sudah menguasai semua berbagai macam bentuk ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita sebutkan tadi, baru dia nazara ila ma wafaqa tab'ahu minha, baru dia lihat dirinya itu condongnya mau kemana. Dia sudah menguasai, jadi disiplin ilmu yang ada itu dia ambil satu dulu. Misalnya fikih ambil satu, akidah ambil satu, siro ambil satu, nahwu, sorob, dan segala macamnya ambil kuasai yang matan-matan dasarnya. Nanti setelah dia menguasai semuanya itu, ya baru dilihat kecondongan hatinya itu kemana. Oh Ustadz, Ana condongnya mau ke fikih. Karena di fikih itu akan banyak nanti interaksinya sama masyarakat. Karena masyarakat ini pasti akan banyak bertanya masalah hukum A, hukum B, hukum Z, segala macamnya. Maka kecondongan saya itu ilmu fikih, baru ke sana. Oh Ustadz, kami ngelihat sekarang ulama hadis di Indonesia itu sangat sedikit yang menguasai ilmu rijal. Kami cenderungnya mau ke hadis, maka kuasai ilmu hadis. Ustadz, kami pengen kayak siapa misalnya? Kayak siapa ya? Hah? Kayak siapa? Kami kayaknya orang yang pakar lugo itu di negeri ini sangat sedikit. Kami pengen setidaknya sampai alfiah kami kuasai. Udah. Terlihat tuh kecondongan hati itu kemana, itu maksudnya wafaqatu aku minha itu. Lalu juga perhatikan wa anasa min nafsi qadratan alaihi, maksudnya juga anas itu ya diperhatikan juga ya kemampuan dia itu bisa enggak. Kalau dia mampu demikian alaihi, maksudnya alaihi alfan disiplin ilmu tadi, tabahar itu selamilah, kuasailah, selamilah disiplin ilmu tadi. Wa kun kulla yaumin minal ulumi ziyadatan minal ulumi wasbah, isbah, swimming fi buhuril fawaidi, berenanglah, selamilah fi buhuril fawaidi, di lautan-lautan yang memiliki faidah-faidah itu, wasbah fi buhuril fawaidi, sawaun kana fannan wahidan am aktar, baik dia kecenderungan hatinya itu mau di satu saja atau lebih daripada itu. Intinya di awal belajarnya itu dia dia pelajari dulu segala macam bentuk disiplin ilmu yang ada dengan mengambil kitab mukhtasar tadi. Nanti setelah itu, setelah dia menguasai, setelah dia mampu, baru dia lihat hatinya ini cenderungnya kemana. Oh, kalau seandainya bisa
condongnya ke sini, misalnya condongnya ke fikih, fatabahar. Kuasailah, selamilah, belajar betul-betul dengan fikih. Mulai dari Safina, nanti setelah itu Abi Suja, setelah itu Umdatus Salik, setelah itu Minhaj, Minhaj nanti kuasai kitab-kitab syarahnya, mulai dari Tuhfa, Nihayatul Muhtaj, Mughni Muhtaj, Kanzur Raghibin. Lalu setelah itu kalau mau muasa lagi nanti mungkin bisa dengan fikih perbandingan. Nah, itu kalau dia mau menjadi ahli fikih. Ini perkataan beliau ini sebenarnya populer sekali ini. Yang sering dikatakan oleh guru kami bilang seperti ini. Khud min kulli syai'in syai'an. Khud min kulli syai'in syai'an wa min syai'in kulli syai'in. Itu sama aja dengan perkataan tadi. Khud min kulli syai'in syai'an wa min syai'in kulli syai'in. Artinya pelajarilah dari setiap disiplin ilmu yang ada, pelajarilah minimal satu matan pokok dasar. Artinya apa? Maksud dari perkataan pertama itu hasungan bagi seorang thalib untuk dia multi pengetahuan. Dia bukan hanya menguasai satu bidang saja, tapi dia multi pengetahuan. Setidaknya kalau ditanya masalah dasar, dia mengetahui. Nahwu dasar, sorof dasar, balaghah dasar, fikih dasar, setidaknya dia menguasai. Khud min kulli syai'in syai'an, itu maksudnya adalah hasungan bagi seorang talib agar dia multi pengetahuan, tidak hanya menguasai satu bidang saja tapi menguasai berbagai macam bentuk. Jadi artinya tidak ada satupun disiplin ilmu bagi seorang talib itu kecuali dia menguasai semuanya. Minimal yang tadi yang Anda katakan tadi, yang dasar-dasarnya tadi. Baru setelahnya wa min syai'in kulli syai'in. Setelah dia menguasai pokok-pokok dasar tadi, kemana kecenderungan hatinya? Maka dia ini hasungan untuk spesialisasi. Hasungan untuk spesialisasi. Jadi Masya Allah kalau kita lihat, kalau betul-betul kita mendalami program belajarnya para ulama-ulama kita itu, atau yang kita sebut dengan program mulazamah itu kan rapi itu loh program belajarnya. Mulai dari awal ditanamkan masalah adab, masalah akhlak, ada nanti 5 dasar yang diperhatikan ketika belajar sistem mulazamah itu. Mulai dari adab sama akhlak yang diperhatikan, lalu hafalan Qur'annya. Kalau kita masih ingat perkataan Syekh Shalih Utsaimin itu mendahulukan ilmu itu kan semuanya kembalinya ke Quran sama Sunnah, ya kan? Quran sama Sunnah. Lalu setelah itu tadi mendahulukan ilmu fardhu ain, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu ahwal qalb, dan begitu juga mendahului ilmu yang mukhtasar fikul lifan. Lalu selanjutnya baru spesialisasi. Itu tingkatan-tingkatan yang jenjang-jenjang seperti itu. Itu adanya tuh di sistem mulazamah tuh, Masya Allah. Tapi sistem-sistem seperti itu. Itu sudah dipikirkan oleh ulama-ulama kita dari jauh-jauh hari loh masalah seperti itu. Maka antum dapati ulama kita itu tidak ada yang dia cuman ahli dalam satu bidang. Sangat sedikit sekali. Hampir kebanyakan mereka itu semuanya bisa. Walaupun kecenderungan. Misalnya kayak Imam Nawawi, kecenderungan ke fikih. Tapi jangan remehkan beliau dalam ilmu hadis. Beliau punya kitab namanya Tadribur Rawi, ilmu mushal hadis yang sangat dipakai kitab Tadribur Rawi. Belum lagi syarahnya Sahih Muslim beliau syarah. Bayangkan Sahih Muslim beliau syarah. Dalam masalah lugha ada juga, lupa nama kitab lugha. Menunjukkan tuh Imam Nawawi itu multi pengetahuan. Imam Suyuti jangan disebut, Imam Suyuti banyak sekali itu. Kalau antum hampir semua bidang tuh Imam Suyuti itu ada. Imam Suyuti. Kalau zaman sekarang mungkin kalau mau kita katakan kayak Syekh Shalih Utsaimin kan. Itu Masya Allah beliau hampir semua kitab tuh beliau syarah. Hampir semua disiplin ilmu itu ada beliau syarah. Sampai nahwu jurumiyah ada syarahnya enggak? Bayangkan loh, jurumiyah juga disyarah. Balaghah itu beliau punya syarahnya. Tafsir, antum lihat tafsir, berapa jilid tuh tafsir. Hadis jangan ditanyakan tuh, ada Sahih Muslim beliau syarah, Sahih Muslim, Arba'in Nawawi, apalagi fikih Zadul Mustaqni itu beliau syarah. Itu menunjukkan ulama-ulama kita enggak bodoh, bukan hanya menguasai satu bidang doang, tapi multi pengetahuan. Walaupun ada spesialisasinya, itu tidak bisa kita lepaskan hal demikian. Wa min tayyari sya'ri asy-syanaqiqa qaulu ahadihim. Tayyar itu maksudnya ada kalau dalam syarahnya disebutkan qaul allazi la yu'lam.
qailuhu, tidak diketahui. Apa kalau bahasanya itu? Apa? Unknown apa? Animos ya? Apa? Ah, itulah pokoknya gitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Kalau kita nggak tahu nih call-nya mau kita intisapkan kepada siapa, ada tuh animos ya apa? Itulah pokoknya. Wa min tayyari sya'ri asyanaqit. Ada sebuah syair ya oleh ulama Syangkit. Syangkit itu tempat di Mauritania ya. Qaul ahadihim yang mengatakan wa in turid tahsila fannin tammimhu wa an siwahu qabla lintihaimah wa fi taradu fil ulumil manujah intau amanistabqa layyakhruja. Ini mungkin kenapa menyebabkan ulama-ulama Syangkit itu dia ini ya mungkin sekali hafalannya itu mungkin ini nih beliau nih apa syair ini mungkin mereka jadikan pegangan. Coba kita pahami, kita baca ya. Kalau engkau mau wa in turid, kalau engkau mau katanya. Tahsila fannin, tahsil di sini artinya faham. Kalau engkau mau memahami satu disiplin ilmu yang ada atau pengen menguasai satu disiplin ilmu yang ada, tammimhu itu artinya sempurnakanlah. Sempurnakanlah. Artinya kalau seandainya kita lagi mempelajari misalnya nahwu, sempurnakan dulu kitab itu. Kalau kita sekarang lagi belajarnya qawaidul imla, maka sempurnakan dulu. Sempurnakan ini diselesaikan. Bukan setengah kitab lalu kita pindah. Dulu kami di Sudan tuh banyak musibah yang dialami oleh kawan-kawan itu. Setelah nih dia ngaji sama Syekh ini misalnya. Misalnya nih kita porokot sama Syekh ini. Baru setengah kitab. Tahu-taunya sama Syekh yang satu lagi buka pengajian kitab Safinatun Najah. Itu belum selesai pindah lagi yang itu. Ini belum selesai nih sama Syekh ini tiba-tiba udah pindah ke sini. Ini Syekh ini buka kitab Safinatun Najah misalnya. Syekh yang ini buka kitab Kotor Nada. Wah, Kotor Nada ini tingkatnya sudah lumayan ini. Udahlah Syekh ini tinggalkan dia, pergi dia ke Syekh yang ini. Sampai gitu terus tuh. Jadi kan disempurnakan. Seharusnya tuh kita sabar dulu loh sama guru itu. Sempurnakan dulu, selesaikan dulu. Kalau udah selesai baru lihat nih apa yang dilanjutkan. Wa an siwahu qabla lintihaima. Wa an siwah itu maksudnya terhadap bidang-bidang yang lainnya atau disiplin ilmu yang lainnya sebelum kita menyelesaikan satu bidang ilmu tadi, mah itu isim fi'il amar yang artinya ibta'id. Jauhilah. Maksudnya jangan dulu didatangi ilmu itu. Selesaikan dulu pelajaran yang itu. Nanti kalau udah selesai baru kita pindah. Itu maksudnya mah ibta'id. Apa alasannya? Lihat alasannya. Wa fi taradufil ulubil manujah. Karena taraduf itu artinya tuh apa ilmu yang berbagai macam bentuk gitu ya. Atau gini, artinya maksudnya itu sangat sulit bagi kita itu mempelajari ilmu yang banyak sekaligus. Itu sangat sulit. Kita ini bukan Imam Nawawi. Kemarin kalau antum masih ingat ceritanya Syekh Mahel, Imam Nawawi dalam satu harinya itu belajar 11 sampai 12 mata pelajaran. 11 sampai 12 mata pelajaran. Itu bukan hanya sekedar baca lalu ditinggalkan bukunya. 11 sampai 12 itu dipahami, lalu ditaklik, terus dimungkinkan. 11 sampai 12 itu. Makanya lihat Imam Nawawi itu umurnya berapa sih? Sampai 50 tahunan, enggak sampai. 40 tahunan. Tapi 40 tahunan itu kan Masya Allah berkahnya kan. Menulis berbagai macam bentuk kitab. Imam Nawawi. Itu mungkin karena akal kemampuan dia yang bisa seperti itu. Dan keberkahan waktunya, karena zaman dulu itu syubhat-syubhat itu tidak ada ya. Kalau kita ini kan Masya Allah HP itu sudah syubhat yang sangat luar biasa. Syubhat plus syahwat lagi kan. Maka sangat mustahil atau sangat sulit sekali bagi orang itu yang belajar sekaligus. Semuanya dia laham itu sangat mustahil. In tau aman istabaqa layyakhruja. Tau aman itu maksudnya adalah dua dedek bayi kembar dalam itu. Kalau kita lihat dua dedek bayi kembar itu kan dia tidak langsung keluar. Tidak langsung dua-duanya keluar dari rahim ibunya. Tapi kan satu-satu dulu. Yang satu dulu pertama dulu keluar, baru nanti yang kedua. Nah, begitu juga dengan ilmu itu seperti itu. Tidak mungkin langsung sekaligus. Satu-satu dulu, step by step dulu. Gitu. Wa man arafa min nafsi qadratan alal jam'i jama'a wa kanat haluhu istisna'a min ini pengecualian ini. Kalau ada orang-orang seperti ini kayak Imam Nawawi itu yang bisa mengumpulkan dalam sehari 12, itu pengecualian. Wa man arafa min nafsi qadratan alal jam'i jama'a.
Kalau dia mengetahui dalam dirinya dia memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengumpulkan ilmu-ilmu tadi dalam satu hari, silakan dikumpulkan jamaah, silakan tafadhol. Satu hari itu dia bisa belajar tafsir, hadis, fikih, balaghah, nahwu dalam satu hari, silakan. Tapi ini pengecualian. Bahkan haluhu istisnaan minal umum. Maksudnya apa? Ya maksudnya orang ini nih pengecualian dari kaidah umumnya. Karena kaidah umumnya orang itu ya mampunya hanya sedikit saja. Tidak langsung bisa sekaligus. Tapi kalau seandainya antum mampu seperti itu, ya silakan. Silakan dikumpulkan seperti itu. Wallahu taala alam, kita cukupkan majelis kita untuk simpul yang keenam ini sampai di sini dulu. Wallahu taala alam, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.